lagi di channel Java Aquatic Indo dengan saya Ponto. Sekarang saya mau cerita bagaimana kita maintain akuarium display di showroom. Di sini ada LPS tank dan satu lagi ada SPS tank. Mungkin kita mulai dari sini dulu. Ini kita bikin sejak bulan Maret, pas pertama pindahan sampai sekarang, dan ini hasilnya. Yang kita pakai adalah untuk aditifnya kita pakai Red Sea yang bubuk. Kita kasih dosing pump, terus kita pakai Marine Pure untuk si rumah bakterinya. Kita cuma pakai satu kalau nggak salah di sini. Di sini bisa dilihat rumah bakterinya ada di belakang sana. Kelihatan nggak? Di sini kita pakai satu untuk jaga si nutrien di akuarium tetap terjaga. Kita pakai satu. Terus saya pakai biopellet reaktor. Itu isinya kalau nggak salah DVH biopellet. Nah, ini kondisi saat ini terakhir, dan ini belum pernah diapa-apain lagi sejak Maret. Cuman ada satu ikan yang menurut saya agak resek sih. Ini kan ini. Jadi waktu itu ada orang Jepang datang ke sini karena pandemi, dia titipin. Waktu itu kita taruh di box karantina, akhirnya ternyata dia lepas. Yang terjadi adalah banyak koral-koral yang ditotol, kayak karang anemon sama si sinarinanya ditotol sama dia. Cuman buat teman-teman yang pasti banyak masalah di ikan biasanya, botana biru. Ini ada botana biru di sini. Sebenarnya kuncinya kalau mau pegang botana biru gimana sih dia biar nggak terlalu banyak WS atau dia lebih cepat WS atau mati. Kuncinya satu sih. Sebenarnya ikan itu jangan sampai dia ada yang usil sama si botana biru ini. Terus jangan bikin parameter itu terlalu naik turun, swingnya terlalu jauh. Kalau bisa stabil di situ. Karena saat ikan itu mulai terganggu, ada yang ganggu dia akan stres. Kalau ikan udah stres biasanya keluar tuh bintik-bintik putih. Kalau dia masih mau makan, imun sistemnya dia balik. Kalau misalnya dia nggak mau makan, ya udah, biasanya lama-lama kurus terus mati. Paling itu aja. Oh, sama ini nih, kita pakai dosing pump, kita bikin dari Red Sea bubuk KHC AMG. Ini yang bikin parameter air tetap stabil. Oke. Apa yang dibutuhin di sebuah marine system? Biasanya kita butuh pompa, dimana hitungan volume liter bisa kita hitung dari ukuran akuarium, panjang kali lebar kali tinggi. Biasanya bagi 1000 kita dapat literasi. Cuman biasanya kalau kita mau hitung detail, di atas itu kan kita nggak full air. Jadi kita ada pasir, ada batu, terus kita juga level air nggak selalu pas di tinggi akuarium tersebut. Biasanya kita kali 80%. 80% adalah volume liter atas. Dan kalau untuk ngitung sum biasanya panjang kali lebar kali tinggi bagi 1000 bagi 50%. Karena dia chamber dengan airnya cuma rata-rata hampir setengah. Setelah kita udah dapat volumenya berapa, biasanya kalau untuk pompa kita pakai di minimal 10 kali dari jumlah volume liter yang ada di akuarium kita, atau bisa 20 kali. Jadi kalau misalnya contoh kita punya 100 liter volume air, berarti pompa yang terbaik adalah 1000 sampai 2000 liter per jam. Kenapa kita harus butuh secepat itu? Karena untuk bisa ngolah, jadi basicnya gini, sorry saya potong. Dengan adanya air yang kita kirim ke atas lebih banyak, turunnya pun akan lebih banyak. Jadi semakin banyak airnya turun, akan semakin cepat filtrasinya terjadi. Kuncinya itu, karena air laut ini kita bisa bilang mineralnya itu banyak ya. Karena hampir semua mineral itu akan ada di laut. Jadi apapun itu banyak sekali. Jadi semakin cepat dia filtrasi akan semakin baik. Karena kita main di akuarium laut ini sebenarnya yang kita pegang nih airnya. Jadi air itu gimana sih caranya dia bikin bagus?
Terus kedua, skimmer. Kita butuh skimmer. Seberapa besar sih skimmer yang bagus buat marine system? Kalau untuk di reef tank, biasanya kita pakai 2 kali dari jumlah volume liter. Kalau kita akuarium 1000 liter, ya kita pakai kapasitas 2000 liter per jam untuk kapasitas skimmernya, agar dia bisa lebih cepat. Jadi ibaratnya kita punya jalan yang ya udah itulah pokoknya. Terus perlu nggak biopelet? Bisa perlu, bisa enggak. Kalau misalnya mau pakai biopelet itu tinggal kayak apa ya? Ada pilihan sih. Kalau sekarang itu kita udah ada kayak Recinopox itu udah bisa untuk maintenance alga. Jadi alga management itu kita bisa pakai Nopox. Jadi daily kita pakai, atau mau pakai biopelet, gue nggak mau pakai Nopox, oke pakai biopelet, nggak apa-apa. Biopelet itu kita pakai untuk bisa ngolah nitrat jangan terlalu tinggi. Karena kalau nitrat udah terlalu tinggi, terus fosfat terlalu tinggi, yang terjadi akan banyak penumpukan nutrien di atas akuarium kita, dan yang terjadi biasanya akuarium itu akan kayak kotor. Terus airnya tuh udah nggak bening lagi. Biasanya kita kalau ngelihat air itu udah agak kuning, ya karena air laut berat lah, itu udah terlalu banyak nutrien yang ada di sana. Biasanya kalau udah kayak gitu dihajar pakai lampu yang bagus, akan banyak lumut yang ada di sana, dan koral nggak suka lumut. Terus apalagi sih yang kita butuhin? Wave maker. Wave maker kalau kita bicara di LPS, sebetulnya wave maker itu gunanya bukan buat ngedorong koral biar goyang-goyang, enggak. Jadi kegunaan wave maker itu sebetulnya gimana caranya akuarium marine kita nih, reef tank kita, semua airnya bergerak. Karena di situ ada bakteri yang hidup di situ, ada fitoplankton yang hidup di situ, ada berbagai macam elemen yang hidup di sana. Biar itu bisa muter semuanya. Jadi nggak ada kayak dead spot lah kita bilang. Kalau udah terjadi dead spot, biasanya dia akan ngebentuk nitrat di situ. Ada, ya lama-lama bisa jadi nitrit, itu bisa jadi racun, yang akhirnya bisa bikin akuarium kita jadi crash. Jadi sebenarnya kunci wave maker kalau untuk di LPS, ya kita cuma buat muterin airnya biar nggak ada dead spot. Terus, nah kalau wave maker untuk di SPS, balik lagi nih, kita itu kan bikin kayak sistem akuarium di rumah itu seperti habitatnya mereka di laut. SPS itu habitatnya paling dalam ya 10 meteran lah kalau nggak salah ya. Ya koreksi kalau misalnya saya salah. Cuman dengan kedalaman tersebut di situ arusnya kenceng, dia akan diguyur ombak terus. Jadi memang dia tuh butuh arus yang kuat sebetulnya. Karena di samping itu SPS pun termasuk koral yang sensitif. Jadi kalau misalnya kita ada di apa namanya ya, si batangnya SPS nih, di koral SPS ada sampah-sampah atau ada kotoran ikan yang nempel atau detritus, kita sebut aja apa yang nempel di sana, SPS itu nggak suka ada yang nempel di situ. Jadi kita fungsi wave maker itu untuk bersihin kotoran-kotoran yang nempel di SPS. Jadi jangan sampai ada kayak kotoran ikan nempel di situ atau detritus yang nempel. Karena saat itu ada nempel di sana, dia punya kulitnya tuh pasti akan bolong. Jadi kayak ada satu bagian yang mati. Itu untuk SPS. Terus biasanya kita main di parameter ini kalau kita ya, mungkin kalau misalnya sekarang ini bisa cari online, kita bisa browsing berapa sih parameter-parameter yang bagus buat di LPS, buat di SPS. Kalau kita yang tank di galeri kita, saya ada catatannya. Kalau untuk di LPS kita jaga untuk di kalsiumnya itu di 420 sampai 450. Terus untuk di magnesium di 1300 sampai 1500. Kalau KH kita main di LPS itu di 9 sampai 12. Untuk nitrat biasanya saya main di paling tinggi 10. Tapi kalau di bawah
kalau di galeri kita jaga tetap di 8 sih. Untuk fosfatnya di 0,04. Ya, itu pertanyaannya bagus sih. Sebenarnya ya kalau pada kemasan di garam-garam tertentu dia ada kebutuhan untuk SPS, ada kebutuhan untuk LPS, itu memang beda-beda. Karena kebutuhannya LPS itu nggak akan serendah SPS. SPS itu kebutuhannya nggak akan setinggi LPS berarti ya. Oke, kita lanjut. Kalau untuk SPS biasanya saya main KH di 6-7. Saya main di 6-7. Untuk di CA-nya kita main tetap di 400, 420, 450. Magnesiumnya mungkin ya kisaran di 1350. Tapi untuk nutriennya kita main di rendah. Kalau saya lebih suka main di ultra low nutrient system, atau kita bisa sebut dia ULNS. Kenapa SPS itu saya main di ultra low nutrient? Karena alasannya satu, dengan kita punya nutrien yang sangat rendah, kita akan bisa mewarnai koral-koral kita dengan mudah. Jadi biasanya orang yang main di SPS, kalau dia udah main di koral pengen warnanya bagus, pengen warna pastel ya dalam maksud saya di sini, kalau dia mau warna pastel dia harus main di ULNS. Dan biasanya kalau dia mau cari warna pastel, biasanya ikan-ikan itu nggak terlalu banyak. Kenapa ikannya itu nggak terlalu banyak? Karena saat ikannya banyak, dia akan makannya, karena ikan cuma hidupnya makan doang. Jadi kalau kalian lihat ikan di dalam akuarium, walaupun dia nggak dikasih makan, dia akan selalu totolin. Dia di kaca lah, di pasir lah, di batu, apapun itu dia akan cari makan. Kalau kita kasih dia makan, nggak kasih makan kan juga kasihan, ikan itu lama-lama kurus. Jadi kita kasih dia makan, selama dia makannya banyak, dia akan buangnya juga banyak. Selama dia buang banyak, nitrat itu akan naik. Itu yang terjadi. Jadi nutrien itu akan selalu tinggi. Jadi gimana caranya kita ULNS? Ikannya dikurangin jumlahnya, populasi ikan dikurangin. Biar kita bisa mewarnai koral sesuka hati kita dengan trace elemen. Biasanya itu yang saya lakukan. Terus kebutuhan lampu gimana? Kalau untuk LPS, lampu itu kebutuhannya par, kita hitung par deh, yang paling gampang dan paling populer. Par di LPS itu bisa mulai dari 50 sampai 150. Itu udah cukup untuk LPS bisa mekar. Tapi kalau untuk SPS dia butuh lebih tinggi, 200 sampai 500 par. Terus suhu berapa? Kalau kita biasanya untuk suhu itu kita maintain di 25 sampai 26 derajat cukup. Bisa nggak sih di 28 derajat? Bisa aja. Selama koral itu bisa beradaptasi, dan terutama itu LPS, dia bisa adaptasi dengan suhunya selalu kita jaga stabil di 28 derajat, nggak masalah. Cuman kebanyakan warnanya nggak akan bagus. Semakin dingin dia akan semakin bagus. Cuman gimana caranya ngakalin air ini dingin, koralnya bagus, ikannya juga sehat. Selama kita kasih dia aklimasi yang bagus, aklimasi yang tepat, kita ya mungkin dripping atau ya intinya aklimasi lah, aklimasi yang bagus, dia akan bisa beradaptasi. Gampang nggak terkena penyakit? Kalau ikan itu sehat, ikan itu udah dikarantina melalui proses karantina yang baik, harusnya sih nggak masalah. Selama akuarium kita nggak ada hama atau parasit jahat untuk ikan ataupun koral, bisa-bisa aja, nggak ada masalah untuk itu. Terus gimana kalau misalnya terjadi swing? Biasanya pertanyaan-pertanyaan itu akan keluar. Nggak mungkin kita nggak ngalamin itu. Kalau kita main di reef tank, biasanya swing parameter gimana sih? Tiba-tiba nitratnya tinggi, tiba-tiba nitratnya rendah, atau fosfat atau kalsium dan lain-lain. Tunggu di episode berikutnya ya. Jangan lupa komen, like, and share. Dan kalau misalnya ada pertanyaan seputar marin, mungkin boleh di komen di bawah. Ya udah, paling cukup untuk vlog hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.